Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andakara Ridho Wardono dengan NIM 2305121408 dari Prodi Sistem Informasi dan kelas 2023C akan menjelaskan mengenai laporan UAS saya pada matkul testing dan implementasi sistem informasi. Yang pertama, untuk pertanyaannya ada tentang masalah performa sistem inventaris. Setelah update sistem, sering terjadi penurunan performa yang signifikan pada sistem inventaris. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti inkompatibilitas driver, konfigurasi yang tidak tepat, desain basis data yang buruk, serta bottleneck pada API atau jaringan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan proses troubleshooting yang sistematis melalui diagnosa teknis, analisis akar masalah atau RCA, hingga monitoring performa secara berkelanjutan untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Lalu yang kedua ada pertanyaan mengenai pengujian beban aplikasi skala besar. Dalam aplikasi yang melayani ribuan pengguna secara simultan, pengujian beban menjadi krusial. Skenario pengujian perlu dirancang agar merefleksikan perilaku pengguna nyata, termasuk perbedaan antara total dan concurrent users. 3 fase utama pengujian meliputi ramp up, steady state, dan ramp down, serta pengumpulan metrik performa seperti response time dan throughput untuk mengevaluasi kestabilan sistem di bawah tekanan. Lalu pertanyaan ketiga mengenai resistensi penggunaan terhadap sistem baru. Resistensi terhadap perubahan adalah hal yang lumrah saat implementasi sistem baru. Banyak pengguna merasa tidak nyaman dengan sistem yang belum familiar. Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus mencakup pendekatan psikologis berdasarkan model TAM, desain antarmuka yang familiar, strategi komunikasi yang meyakinkan, serta pelatihan terstruktur dan dukungan berkelanjutan seperti helpdesk atau program champion. Yang keempat, ada ketidaksesuaian data antar modul. Ketidaksesuaian data antara modul dapat mengancam integritas dan keandalan sistem informasi. Penyebab utamanya antara lain masalah sinkronisasi data, desain database yang lemah, serta integrasi API yang buruk. Untuk mengatasinya, perlu diterapkan validasi data berkala, sistem monitoring aktif, serta framework data governance yang manajemen data induk yang kuat. Yang kelima, yaitu mengenai bug yang sulit direproduksi. Bug yang muncul secara tidak konsisten atau sulit direproduksi memerlukan pendekatan debugging yang berbeda. Strategi utamanya melibatkan logging yang menyeluruh, replikasi environment produksi, serta penggunaan tool profiling dan APM. Pendokumentasian yang lengkap dan manajemen pengetahuan kolektif dapat sangat membantu dalam mendeteksi pola dan mempercepat penyelesaian masalah sejenis di masa yang datang. Lalu yang keenam, pertanyaan mengenai evaluasi sistem dengan KPI. Evaluasi sistem informasi harus berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI untuk yang mencerminkan aspek penting seperti ketersediaan sistem, waktu respon, kepuasan pengguna, akurasi data, dan efisiensi biaya. Pengumpulan data dilakukan melalui monitoring otomatis, survei pengguna, dan audit data. Laporan KPI sebaiknya menggunakan metode balance, scorecard, dan analitik prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Lalu pertanyaan ketujuh tentang UAT untuk sistem kompleks. User Acceptance Testing atau UAT penting untuk memastikan bahwa sistem dapat diterima oleh berbagai jenis pengguna. UAT perlu dilakukan dengan skenario nyata, berdasarkan peran pengguna, serta data yang realistis. Feedback harus dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Proses sign-off dilakukan dengan syarat bahwa semua kriteria penerimaan telah dipenuhi dan mitigasi risiko telah disiapkan. Lalu yang ke-8, yaitu mengenai dokumentasi pengujian yang valid. Validitas dokumentasi pengujian sangat penting untuk pertanggungjawaban hasil tes. Bukti pengujian harus mencakup screenshot, log, video, dan output sistem. Traceability Matrix menghubungkan test case dengan requirement dan defect, sementara peer review dan audit dokumentasi menjamin kualitas dan akurasi dokumen. Proses ini sangat penting terutama dalam lingkungan yang diatur oleh standar mutu tinggi. Lalu yang ke-9, mengenai tantangan implementasi digital. Transformasi digital menghadirkan tantangan dalam aspek budaya dan organisasi seperti resistensi karyawan, kesenjangan digital, dan struktur organisasi yang silo. Solusi teknis meliputi penggunaan cloud, microservice, dan low-code platform. Strategi manajerial harus mencakup kepemimpinan digital, komunikasi perubahan yang efektif, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan mentoring.
Lalu yang terakhir ada pertanyaan mengenai dampak teknologi baru. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan cloud computing mengubah cara pengujian dan implementasi dilakukan. AI membantu otomatisasi pengujian, prediksi bug, dan pemantauan performa sistem. Cloud memungkinkan pengujian berskala besar dengan biaya yang efisien. Namun, hal ini juga memiliki tantangan seperti keamanan, kesenjangan keahlian, dan ketergantungan pada vendor yang harus ditangani dengan cermat melalui strategi implementasi yang matang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.